Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Artis Lowi di konten Linux kita. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu .files teman-teman. Jadi dalam konsep istilah Rising Linux teman-teman. Jadi untuk di video sebelumnya teman-teman harus paham dulu apa sih itu Rising. Jadi bisa lihat di video saya yang sebelumnya teman-teman. Jadi apa sih .files dalam konteks di Rising Linux ini teman-teman? Jadi files ini adalah merujuk pada sebuah file atau sebuah folder konfigurasi teman-teman. Files ini yang tersembunyi di direktori home teman-teman, home dari user. Jadi files ini merupakan salah satu file atau folder yang memainkan sebuah peran penting gitu, core-nya gitu teman-teman, yang memungkinkan nanti kita sebagai user untuk melakukan customization atau membuat kustomisasi gitu, atau personalisasi yang lebih mendalam teman-teman terhadap sistem Linux gitu. Jadi ini termasuk kayak mengatur tampilan aplikasi, tampilan layar, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi dalam sistem operasi Unix-like seperti layaknya Linux teman-teman, file atau direktori yang diawali dengan tanda titik teman-teman, tanda titik dianggap sebagai tersembunyi. Jadi contoh misalnya di sini kita buat antara lain misalnya nama saya seperti ini, atau folder saya di sini, folder saya seperti ini, atau di sini file saya seperti ini teman-teman. Nah, titik file saya. Nah, seperti ini. Jadi contoh seperti ini teman-teman merupakan file directory yang dianggap tersembunyi. Nah, dengan kata lain tersembunyi. Jadi inilah alasan mengapa disebut dengan kata .files teman-teman, karena diawali dengan tanda titik teman-teman. Nah, file-file ini biasanya terdapat pada directory, biasanya root teman-teman. Bisa kita buat direktorinya seperti ini bentuknya. Nah, jadi direktorinya berbentuk seperti ini teman-teman. Dan digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau pengaturan aplikasi teman-teman. Jadi contoh misalnya kalau untuk di bash teman-teman, di terminal kan ada namanya bash. Jadi kan ada konfigurasi gitu teman-teman, yaitu adalah bash rc teman-teman. Jadi konfigurasi bash itu biasanya dengan format antara lain bisa kita ketik seperti ini teman-teman. Titik bash rc namanya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini merupakan sebuah konfigurasi untuk shell bash namanya teman-teman. Nah, ada lagi kalau misalnya kita pengguna dari text editor berupa Vim teman-teman, kita bisa mengetahui yaitu konsep nama file konfigurasinya yaitu adalah vimrc teman-teman. Nah, seperti ini. Vimrc. Jadi ini merupakan sebuah file konfigurasi untuk text editor dari Vim teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman sudah familiar lah dengan GitHub teman-teman, atau version control gitu teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengetahui ada namanya yaitu git config namanya teman. Nah, seperti ini, git config. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk sebuah konfigurasi untuk git teman-teman. Jadi konsep utama dari .files ini adalah untuk mempermudah teman-teman dari kustomisasi setiap aplikasi atau shell memiliki yang cara unik untuk dikonfigurasi. Dan teman-teman .files ini nanti menyimpan pengaturan tersebut dalam bentuk teks yang dapat kita edit gitu. Nah, yang dapat diedit oleh si usernya. Jadi Rising Linux ini kan adalah sebuah seni teman-teman, atau konsep di mana kita menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas si desktop agar sesuai dengan preferensi dari pengguna atau dari kita teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar konsep estetika juga dinampain teman-teman, tetapi juga tentang membuat sistem itu lebih fungsional dan efisien sesuai dari kebutuhan pribadi teman-teman. Makanya lah kita bisa katakan .files ini adalah sebuah key-nya teman-teman, atau kata kunci lah, atau kunci semua dari proses dari semua itu teman-teman. Nah, jadi memungkinkan nanti kita sebagai user atau pengguna untuk mengubah segala aspek gitu teman-teman. Mulai dari tampilan teman-teman, habis itu tampilan dari aplikasi, terminal, habis itu text editor yang kita lihat tadi teman-teman. Nah, hingga perilaku-perilaku atau event-event dari si window manager teman-teman. Nah, gitu. Jadi biasanya teman-teman kalau untuk .files ini dari window manager dia biasanya tersimpan di dalam konfigurasi nama
file konfigurasi itu tersendiri teman-teman. Misalnya kita menggunakan Window Manager i3 gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita isinya di i3 teman-teman gimana bentuknya? Biasanya dia dalam bentuk istilahnya titik i3/config seperti ini teman-teman. Atau kalau di dalam bash pwm namanya titik bash pwm rc namanya teman-teman. Ini salah satu yang untuk mengontrol perilaku seperti window manager kayak di bash pwm teman-teman. Begitu juga dengan i3 gitu. Jadi ini contoh-contoh sederhana gimana .files itu bekerja teman-teman karena dia sebagai kunci utama teman-teman. Nah, jadi untuk kostumisasi kayak seperti terminal, kayak seperti bash rc atau bisa kita katakan juga gsk.rc yang akan nanti kita bahas juga bareng-bareng tentang .files ini teman-teman. Gitu. Jadi komentar di bawah aja teman-teman untuk kita apa sih konsep konfigurasi dari .jsarc ini nanti. Jadi konsep dari bash rc atau jsarc ini nanti digunakan untuk mengatur tampilan dari terminal kita teman-teman. Habis itu menambahkan model alias, prompting, dan mengaplikasikan beberapa plugin teman-teman untuk menambah estetika atau fungsionalitas dari terminal kita gitu teman-teman. Gitu. Jadi seperti juga layaknya seperti vimrc atau juga di dalam config seperti ini teman-teman. Di dalam config kayak gini ada lagi nanti namanya kita akan pelajari juga bareng-bareng config seperti ini. Nanti akan mengatur beberapa tampilan dan fungsionalitas dari setiap aplikasi teman-teman. Jadi bisa kita ketahui di folder.config ini nantilah akan dimana nanti semua aplikasi dan pengaturan-pengaturan kostumisasi dari event aplikasi, perilaku dari aplikasi, serta perilaku dari text editor dan lain sebagainya nanti disimpan dalam folder.config namanya teman-teman. Seperti itu. Jadi mulai dari Neovim, habis itu bash pwm dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti di dalam config ini kita akan belajar bareng-bareng banyak-banyak teman-teman. Gitu. Jadi salah satu nanti tantangan juga teman-teman dalam menggunakan .files ini adalah bagaimana sih mengelola dan mensinkronisasi di berbagai perangkat gitu. Jadi ada cara teman-teman untuk istilahnya mengelola .files. Biasanya kita yang pertama yang itu harus kita ketahui adalah satu teman-teman, yaitu kita simpan di Git. Simpan di Git. Gitu. Jadi banyak istilahnya pengguna-pengguna Linux ini nanti untuk memilih dari .files yang udah dia konfigurasi nanti untuk disinkronisasi ke dalam repository Git dia teman-teman. Jadi nanti memungkinkan untuk mengolah versi dari kontrol, memudahkan konsep backup dan nanti memungkinkanlah sinkronisasi antar perangkat. Dengan cara model save di Git ini nanti kita bisa mengklon .files yang sama ke perangkat-perangkat kita yang baru. Misalnya kita ada perangkat baru nih, kita mau pakai konfigurasi yang lama gitu. Itu bisa kita sinkronisasi dengan menggunakan fungsi Git itu teman-teman. Jadi sebagai contoh kayak gitu. Atau kita bisa buat istilahnya konsep repository baru teman-teman dari GitHub nanti atau GitLab dan platform yang berisi berupa .files kita. Nanti kita clone, habis itu kita sinkronisasi teman-teman dengan perangkat baru kita. Seperti itu. Dan kata lain kita bisa membackup lah konfigurasi-konfigurasi dari Git kita teman-teman. Selain dari kita membackup data kita gitu. Habis itu teman-teman kita selain itu juga dengan menggunakan manager teman-teman. Manager nih. Nomor 2 yaitu manager teman-teman. Jadi ada beberapa tools teman-teman yang dirancang khusus memang untuk mengelola si .files ini juga teman-teman. Seperti Stow teman-teman, tulisannya seperti ini. Yaitu adalah Stow atau Chessmoy teman-teman. Gini, Chessmoy. Ada 2 teman-teman. Yang setahu saya ada 2 yaitu Stow dan Chessmoy teman-teman. Jadi si tools-tools ini dia nanti dalam sangat membantu kita nanti teman-teman dalam mengelola simbolik link dari atau sistem link sehingga .files ini bisa disimpan di direktori terpisah teman-teman. Dan di symlink ini nanti ke tempat ke sistem kita. Jadi kita bisa menggunakan untuk sistem link aja teman-teman. Jadi ketika dari .filesnya udah dikonfigurasi otomatis nanti si stow inilah mensinkronisasi ke file .files kita yang lain teman-teman. Seperti itu. Habis itu teman-teman selain itu juga kita bisa dengan menggunakan struktur direktori dengan rapi teman-teman. Struktur direktori yang rapi. Seperti ini. Ini nomor 3 teman-teman, yang nomor 3. Jadi
user juga teman-teman nanti sering menggunakan konsep struktur direktori yang rapi teman-teman untuk si .files mereka. Jadi contohnya untuk menyimpan semua konfigurasi direktori kan kita tahunya di dalam config teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang mendukung atau membuat direktori terpisah lagi teman-teman. Seperti misalnya kita bisa buat kayak gini teman-teman. Nah, slash.files namanya. Kayak gini. Yang dimana ini berisi tentang konfigurasi-konfigurasi files kita teman-teman. Seperti itu. Jadi kita sudah mengerti teman-teman konsep dari si penjelasan dari .files. Jadi secara sederhana teman-teman konsep struktur folder dari .files itu biasanya kita bisa buat seperti ini teman-teman. Kita buat sini tilde habis itu .files teman-teman seperti ini .files habis itu kita bisa isi teman-teman di dalam direktori .files ini berupa misalnya kita bisa isi yaitu adalah konfigurasi bus RC teman-teman. Habis itu bisa juga kita simpan misalnya git config teman-teman. Git config kemudian kita bisa isi antara lain misalnya konfigurasi kita. Misalnya konfigurasi kita itu berupa i3 gitu, atau polybar misalnya. Ini nanti akan kita bahas juga bareng-bareng teman-teman atau Ropi seperti ini. Untuk memanajemen konsep dari direktori kita atau membackup direktori kita teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang konsep konfigurasi seperti dari .files ini teman-teman. Seperti itu. Jadi apa sih keuntungan kita menggunakan si .files ini? Apa sih keuntungan dari .files ini? Kenapa harus dipelajari pada saat kita mempelajari konsep pricing dan mempelajari konsep dasar dari direktori Linux teman-teman. Jadi yang pertama yaitu adalah ini wajib teman-teman ketahui yaitu portabilitas namanya teman-teman. Jadi teman-teman portabilitas, apa sih portabilitas itu? Keuntungannya dengan menggunakan si .files ini. Jadi kita dapat istilahnya membawalah konfigurasi kita kemana aja gitu teman-teman. Kita cukup ngeklon dari .files kita dari repository Git kita nanti ke perangkat baru. Jadi dengan kata lain kan portabilitas kita kan ya lebih bagus saja gitu teman-teman. Yang kedua antara lain yaitu adalah teman-teman kita bisa bilang version control kita teman-teman. Jadi dengan menggunakan si Git ini nanti memungkinkan kita nanti untuk nge-tracking lah perubahan pada konfigurasi .files kita. Bisa kita misalnya kita kembali ke versi yang sebelumnya teman-teman dari .files kita atau mencoba istilahnya perubahan baru teman-teman dari .files kita tanpa takut resiko nanti misalnya saya lupa ada backupnya. Gitu teman-teman. Habis itu teman-teman dengan kita keuntungan menggunakan .files ini kita bisa kostumisasi ekstrim. Ini udah jelas sekali teman-teman. Kostumisasi ekstrim. Jadi .files ini dia memberikan istilahnya kemampuan kepada kita teman-teman untuk menyelesaikan segala aspek dari sistem Linux kita. Sehingga kita bisa membuat sebuah workflow atau lingkungan kerja kita teman-teman yang paling nyaman atau mengikuti kemauan kita teman-teman. Seperti itu. Habis itu yang terakhir adalah produktivitas teman-teman. Seperti ini. Produktivitas ya. Produktivitas. Iya. Jadi teman-teman dengan .files yang kita susun dengan baik teman-teman, kita bisa meningkatkan istilahnya produktivitas kita karena semua pengaturan yang biasa kita gunakan sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi mengatur ulang setiap kita berpindah perangkat kita teman-teman. Seperti itu. Itu kan keuntungannya teman-teman ketika kita menggunakan .files. Tapi ada nggak kekurangannya? Sudah pasti kita memiliki kekurangan yaitu adalah kurva teman-teman. Kurva pembelajaran. Jadi kurva pembelajaran dari kita mempelajari .files ini memang ya agak tajam teman-teman, agak curam gitu. Jadi kita sebagai pemula teman-teman mengatur dan istilahnya memahami konsep .files bisa menjadi sebuah challenge atau tantangan gitu. Kita harus familiar teman-teman dengan terminal juga dan editor teks atau teks editor teman-teman. Habis itu yang kedua otomatis adalah konflik teman-teman. Ini seringkali jumpa nanti kita. Konflik. Jadi menggunakan beberapa aplikasi atau tool yang memiliki konfigurasi kompleks biasanya bisa menyebabkan konflik teman-teman. Ini nanti dengan kata lain membutuhkan istilahnya perhatian khusus gitu teman-teman. Attention yang khusus gitu untuk memastikan semua kerja dari .files itu berjalan dengan baik gitu teman-teman.
Jadi dengan kata lain, kita bisa simpulkan lagi memang bahwasanya files ini adalah salah satu, segala aspek penting teman-teman, dari Rising itu tadi. Ini memang aspek paling penting dan paling menarik teman-teman dari Rising Linux itu. Jadi si files ini tidak hanya memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dari Linux kita aja teman-teman, tapi kita juga bisa membuatnya lebih efisien dan nyaman digunakan teman-teman. Tetapi juga membuat juga tanpa mengurangi konsep penggunaan resource yang banyak gitu. Gitu. Bagi kita sebagai pengguna Linux teman-teman, pengguna Linux yang memang serius banget teman-teman, jadi memahami konsep files ini adalah sebuah konsep keterampilan ya, yang mungkin penting teman-teman, yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan sebuah sistem teman-teman. Oke, jadi, kita nanti mungkin kalau misalnya jadi teman-teman di next video kita akan membahas tentang konfigurasi dasar-dasar dulu, seperti nanti kita konfigurasi terminal hingga konfigurasi sampai ke window manager teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya ada kritik dan saran teman-teman bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman. Perihal dari, programming atau konten Linux kita atau seputar teknologi, boleh tanyakan teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.